Kamu kalau saya bacakan Alkitab saya, kowe ya ora percaya. Mergo kowe ngarani kitabku palsu kan itu kan? Lah kalau nanti saya ngutip ayatmu malah iso mlebu penjara karena penodaan agama. Sekarang tak tutup Alkitabku, tutupen kitabmu wani ora. Yesus disalib ora? Disalib itu fakta sejarah. Tetapi juga ada catatan sejarah. Nah kenapa Yesus pernah hidup di muka bumi, masa tidak ada catatannya? Ketika gereja menekankan bahwa yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, apa artinya? Jelas kapan dia disalibkan, pada masa siapa, kaisarnya siapa, wali negerinya siapa, jelas sekali namanya Pilatus wali negerinya. Dan itu tercatat dalam dokumen sekuler, artinya dokumen di luar gereja. Apa intinya? Ini kita mulai Jumat Agung dulu, nanti sampai kita bicara Minggu Paskah. Seorang penulis Romawi namanya Cornelius Tacitus. Dia menulis tahun 90 Masehi. Yesus disalibkan 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Sekarang dihitung 90 dikurangi 33. Berapa tahun? 57 tahun. Lah, matinya Kristus sampai fenomena kebangkitan Yesus itu catatannya di luar Alkitab juga ada. Mula rasa ngrungokne wong wis waca Alkitab kok cukup. Karena apa? Itu kaidah iman kita. Kita tidak boleh mendasarkan kebenaran iman kita dari opini orang lain. Nah, Cornelius Tacitus itu mengatakan dalam bahasa Latin begini. Auctor nominis eius Christus. Kristus yang dari namanya orang-orang itu berasal, artinya orang-orang Kristen. Disebutkan demikian, Tibero imperitate per procuratorem Pilatum supplicio adfectus erat. Telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Ini tahun 90 itu saya catatan menunggu. Jadi tidak usah kita bingung ketika nanti kalau tetangga sebelah mutar kaset khotbah yang isinya provokatif, tidak usah didengarkan. Besok jadi rungok nih, ya toh? Saya selalu mengatakan sesungguhnya Yesus tidak disalib sekarep mulang, sekarep wis. Rah disalib yo wis ben puas seneng wis. Terus lek dijak ngombe kopi ya wis ra usah ngomong-ngomong ngono. Bapak ndak siap dialog lho, bukan dari itu monolog. Lah kowe maksa ayat kok. Engko lek aku nanggapi ayat aku malah mlebu penjara wegah. Karena apa? Negeri ini masih tebang pilih dalam penegakan hukum. Contohnya, sama-sama terbukti di depan pengadilan melakukan tindak pidana penodaan agama. Kenapa Yahya Waloni dihukum 5 bulan? Tapi Muhammad KC dihukum 10 tahun? Ini tidak masuk akal. Maka orang Kristen jangan kita ikut terbawa arus. Kita bisa menegakkan kebenaran kita tanpa harus menghujat orang lain. Maka kalau orang lain mengatakan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Terus tak takon, wis, sampun Pak yo wis lah. Wis karep-karepmu. Lah aku orang ngono gitu loh. Karakter sejarah. Makanya kalau kita mengedarkan yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus jelas, bukan hanya dia. Sejarawan Yahudi yang namanya Flavius Josephus menulis tahun 95 Masehi. Pada zaman itu ada seorang bijaksana yang namanya Yesus. Itu pun kalau boleh disebut manusia. Sambil ngecek dia. Karena orang Kristen memiliki keyakinan bahwa Kristus itu Tuhan lebih daripada manusia. Dia suka membuat perbuatan-perbuatan ajaib katanya. Ini sejarawan Yahudi. Dalam bukunya
Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku ke-18. Jelas kan rujukannya? Kemudian diteruskan, dia mengumpulkan murid-muridnya, baik dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi. Dicek dari Alkitab. Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Dia bukan Yahudi kan? Yesus memiliki murid ya yang namanya Yohana istri Kusa, seorang pejabat saat itu. Yesus menyembuhkan seorang wanita di Siro Fenisia, wilayah Sidon, wilayah Libanon, bukan Yahudi. Dan juga orang-orang Yahudi, khususnya dari 12 muridnya dan dari 70 muridnya yang lain.